Yo, halo semuanya, welcome to my channel ya guys ya. Kali ini gue bakal ngelanjutin karir MotoGP 19 gue ya guys ya. Kemarin di GP Qatar kita kesusahan banget ya guys ya, karena motor kita belum punya tenaga guys. Oke, kali ini gue mau lihat pengembangan motor dulu. Di sini kita punya 30 poin development dan gue kayaknya mau fokus ke engine dulu ya guys ya, supaya motor kita lebih bertenaga lagi guys. Di sini gue langsung upgrade 2 bar aja guys. Fokus di engine dulu. Oke, kayaknya cukup. Habis itu kita langsung ke Termas Derio Hondo. Oke, di sini gue lagi ngelakuin time attack buat development test ya guys ya. Di sini udah lap kelima dan 2 tikungan terakhir di turn 13. Gue mencatatkan waktu tercepat ya guys di sini 1 menit 53,130 detik. Dan di sini gua ngelakuin development test yang kedua ya guys. Waktu gua sendiri belum bisa gua pecahkan di 153 150. Dan di sini gua ngelanjutin development test kedua track affinity, ya lumayan lah. Oke, di sini gua balik ke pitbox dulu guys, mau ganti ban sama ngeliat lap session kali ya. Oke guys, kita berhasil finish di final reset pertama ya guys. Tidak ada yang bisa mengejar waktu kita ya. Kita boleh berbahagia, cuma ya jangan besar hati dulu ya guys, karena masih free practice. Kita belum ngelakuin race weekend, race day ya guys ya. Oke guys, kita langsung strike Q2 karena waktu kita ternyata cukup ya guys ya buat membawa kita ke Q2 langsung. Oke guys, bisa kalian lihat sendiri ya siapa aja yang masuk ke Q2. Oke, kalau gitu let's go to the race. Oke, kita sudah sampai di pitbox kita guys. Di sini gue bakal ngobrol-ngobrol dikit dengan engineer gue, dengan pit crew gue, supaya motor kita lebih kencang ya guys, dan kita bisa mengejar podium ya guys untuk pertama kalinya. Oke, di sini belum ada yang ngelakuin flying laps. Di sini gua ganti ban dulu ya guys. Di sini gua pakai soft aja guys buat cari waktu tercepat. Oke, di 2 sektor pertama waktu kita tercepat ya guys ya, dengan gap bar merah ya, karena belum ada yang ngelakuin time attack ya guys. Jadi di sini gua masih berusaha mencatatkan waktu tercepat bagaimanapun caranya biar nggak kekejar ya guys, kayak di FP1 tadi. Turn 11 full gas, masuk turn 12, kita rem di sini, braking di sini, turn 13 full gas lagi. Dan berapakah waktu kita? Yes, 153,0 ya guys ya. Kayaknya cukup. Yes, kita berhasil ya guys untuk pole position kali ini di salah satu sirkuit favorit gue, Termas Derio Hondo. Posisi kedua diikuti Jaime Masia, 3 Aron Canet, 4 Lorenzo Dalla Porta. Selanjutnya bisa kalian baca sendirilah ya guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke race day-nya guys. Hello and welcome to the Termas Derio Hondo circuit in Argentina for live coverage of the Moto3 race.
The weather is great and the temperature is perfect for racing, so we're just waiting to find out which riders have opted for hard tyres and which riders have opted for soft. Oke guys, tibalah kita race day dan udah ada di row ya guys ya. Di sini gua cek dulu gear rasionya, takut berubah guys. Oke, gear rasio gua samain sama race di Qatar kemarin. Dan di sini gua nggak lupa ganti ban dulu guys supaya lebih maksimal lah. Di sini suhunya lumayan tinggi ya guys ya, 42 derajat. Kayaknya gua bakal pakai soft medium aja guys. Gua mau fight dari awal. Kalau emang motor kita sekenceng waktu kualifikasi, gua mau kabur duluan guys supaya nggak terkejar. Jadi nanti di akhir-akhir kita bisa agak lebih lambat lah ya guys ya. Oke, kayaknya segitu aja cukup sih guys. Starting grid bisa kalian lihat sendiri ya guys. Kita ada di front row, kita ada di pole position. Ya cukup memuaskan lah untuk pemula kayak gue ya guys. Baru race kedua kita ngembangin motor, kita udah bisa jadi pole position ya guys. Everything here is ready to start the race at Termas de Rio Hondo. Riders just have one thing on their mind now, being the first to cross the finish line. Termas de Rio Hondo, it's on the way. Oke, full gas. Aduh, ternyata guys power motor kita masih kurang ya guys ya. Masih sama kayak di Qatar guys, tapi oke lah, kita nggak terlalu merosot jauh. Kita bakal usahain fight. Yuk, hindari kontak. Aduh, kontak. Oke, turn 2 perlahan masuk. Rodrigo dari inside line, kita overtake balik Rodrigo di inside line turn 3. Full gas lagi, kita dapat McPhee dan Andrea Migno. Kita kejar dalam porta. Wah gila sih, Migno kenceng banget guys, belum sepadan motor kita. Oke, braking turn 5. Aduh kita ngelebar guys, sorry. Oke, fokus, kita kejar lagi McPhee. Full gas lagi, kita ambil McPhee di inside line tikungan ke-7. Kita ngelebar, diambil lagi posisi ke-7 kita oleh McPhee. Rodrigo datang, ambil inside line lagi McPhee. Kita blok pas. Yes, kita berhasil dapat posisi ke-7 guys. Kita ambil dari outside line, kita ambil Lorenzo Dalla Porta. Kita full gas, kita ambil Andrea Migno juga. Gua seneng banget sih guys di sektor 3 akhir menuju sektor 4 ini guys. Gua ngerasa kenceng aja motor kita di sini. Oke. Kita udah dapat posisi ke-4 di belakang Kaito Toba. Lap kedua, dan Jaume Masia yang jadi fastest lap 155,5. Oke, perlahan masuk. Udah kita ngelebar lagi guys. Oke, full gas. Aduh, Aaron Canet tiba-tiba mau ngehantam kita ya guys. Kita hantam duluan. Nah, gua herannya nih guys, di turn kedua ini AI itu kayak maksa banget masuknya, dan mereka tuh bisa late break. Dan kalau kita yang kayak gitu, kita late break, pasti motor kita ngelebar. Oke, kita kejar lagi Kaito Toba di top speed kita guys. Wah, lumayan kenceng sih motor kita sekarang. Oke, kita masih di posisi 4 di belakang Aaron Canet. Oke, nice. Tutup, nice. Oke, full gas lagi di sini. Jangan kasih Kaito Toba lewat. Kita harus kejar Aaron Canet sebelum jauh.
Gue ngerasa motor kita lebih kompetitif guys kali ini guys, lebih punya power. Oke, 7 Lorenzo Dalla Porta datang from inside line. Kita masih punya kekuatan ya guys buat nutup supaya nggak di overtake oleh Lorenzo Dalla Porta. Oke, makin mendekat oleh Aron Canet. Dan apa gua bilang, di sektor 3 akhir menjelang sektor 4 dan sektor 4 kita nih kenceng guys. Gua ngerasa motor kita kenceng di sini. Makanya gua pede di sirkuit ini guys. Ini juga salah satu sirkuit favorit lah guys. Enak banget sirkuitnya. Oke, turn 13, turn 14. Kita ada di posisi 3 ya guys ya. Dan Jaume Masia lagi-lagi mencatatkan satu lap. Oh, dipecahkan oleh kita ya guys, 153,5 ya guys. Oke, nice banget. Udah ada perkembangan dari motor kita yang kita kembangkan ya guys. Sudah bisa bersaing di baris depan dan mencatatkan fastest lap. Oke, dari inside line kita ambil Antonelli dan Jaume Masia. Wah, belum bisa kayaknya nih guys, bakal diambil lagi dan yes, berhasil guys. Kita ada di posisi pertama untuk pertama kalinya guys. Oke, ayo kita usahakan kabur ya guys ya dari kejaran dengan ban shock medium. Gue pengen berusaha kabur dari awal race supaya nggak terkejar oleh mereka ya guys ya, oleh Masia. Aduh. Oke, keep fokus, keep fokus, keep fokus, 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 fokus dengan racing line. Jangan hiraukan apa yang ada di belakang. Antonelli datang menyerang guys ya, kita blok pas. Masia juga datang. Wow, kita dikeroyok ya guys. Oke, di sektor 3 akhir gue bakal berusaha. Nice, kita ambil dari outside line, kita blok pas, tapi kita didorong oleh Antonelli keluar ya guys. Kita usahakan lagi di turn 11 karena gua ngerasa di sini gua kenceng banget ya guys. Nah kan apa gua bilang, dapat lagi dari inside line. Nice braking di sini. Perlahan kita blok pas Antonelli, banting ke kiri. Wah. Oke guys, kayaknya gua pede nih kali ini kita bakal naik podium ya guys ya. Ya gua nggak mematok gua bakal di podium 1, tapi ya setidaknya gua bakal berusaha buat podium 2 atau 3 mungkin guys. Oke, kita di overtake lagi oleh Antonelli, Masia dan juga Aron Canet ya guys. Turn 2 perlahan Lorenzo Dalla Porta datang juga, kita banting ke kanan. Aduh sorry guys, agak nge-shortcut dikit ya guys ya. Sorry banget. Oke, full gas lagi. Kita overtake Jaume Masia dan Nicolo Antonelli di ujung back straight menuju turn 4. Perlahan masuk. Yes, kita berhasil merebut posisi pertama kembali ya guys. Oke, kita harus berusaha menjauh ya guys ya dari kejaran Antonelli, Masia dan juga Aron Canet. Braking di sini, hard braking di turn 7. Full gas lagi. Aduh, Antonelli sama Masia kenceng banget sih guys. Gue akuin guys, gila. Oke, braking lagi di sini, kita blok pas. Aduh, Antonelli masuk duluan guys, telat. Oke, masih berduel dengan Masia dan juga Antonelli ya guys ya. Kita kejar lagi di sini. Antonelli jangan sampai lepas. Wah, di belakang rame banget guys, rame banget. Mungkin sekitar 4 atau 5 orang kali tadi. Full gas lagi, banting ke kiri. Kita kejar Antonelli di main stretch, tikungan pertama ya guys. Braking di sini kalem. Aron Canet datang dari inside line, kita tutup lagi. Kita kejar Antonelli di turn 2, braking di sini.
Masih belum bisa. Kita coba lagi di back straight di tikungan keempat. Nice, kita dapatkan Nicolo Antonelli. Kita harus bisa lebih kencang ya guys dari Antonelli. Kita harus berusaha kabur dari kejaran Antonelli dan Aaron Canet. Heartbreaking from Dimas 5, Nicolo Antonelli from the inside line. Wah, kenceng banget sih akselerasinya. Wah, gila, Aaron Canet juga makin jadi kencengnya guys. Tapi gue nggak mau kalah, bakal gue usahain dulu buat mengejar dan mengalahkan kedua rider ini. Ya, biarpun nanti finish di posisi 3. Aduh, nyenggol ban belakang Aaron Canet guys. Ya, finish di posisi 3 itu udah bagus lah di 2 race pertama kita ya guys ya. Kita usahakan dulu. Jaume Masia mengovertake kita dari inside line di exit corner tikungan ke 9 tadi ya guys. Andrea Migno dan Lorenzo Dalla Porta ngambil posisi keempat kita overtake kembali Dalla Porta dan yes, berhasil mengovertake 2 orang di satu tikungan ya guys. Kita kejar kembali Jaume Masia, Aaron Canet dan juga Nicolo Antonelli. Main straight kick di lap ke-6, tinggal 2 lap tersisa. Oke, fokus perlahan. Aduh, gua lebar mulu ya guys di tikungan pertama. Oke, nggak apa-apa, kita masih bisa mempertahankan posisi keempat kita ya. Perlahan lagi di tikungan kedua, full gas lagi, banting ke kanan, tikungan ketiga, tikungan keempat, back straight menuju tikungan kelima. Kita kejar lagi masih ya. Apakah bisa? Kita kejar di ujung back straight ini dengan lap braking dari The Art, dari si bocil, si dekit. Full gas lagi, Nicolo Antonelli digeser oleh Aaron Canet dan Jaume Masia. Kita kejar lagi, mereka berduel asik banget ya guys. Ketiga kita kacaukan juga guys, kita harus ngikut. Tabrak, sorry Masia kalau agak kasar mainnya. Kita full gas di sini dan yes, 3 orang berhasil kita overtake ya guys. Kita langsung let break, kita block pass. Nice, tikungan 10. Entry corner, tikungan 11, full gas menuju tikungan ke-12. Braking zone, tikungan 13, perlahan, full gas lagi di sini. Banting ke kiri, masuki final laps. Kita ada di posisi pertama dan kita mencatatkan fastest lap ya guys, 153,0. Wah, kenceng banget motor. Perlahan lap terakhir kita masuki. Kita harus bertahan dari gempuran Aaron Canet. Aduh, wah kasar banget nih Aaron Canet. Full gas lagi, aduh nyenggol lagi, full gas ya. Motor kita akhirnya ada power di balapan kedua, tapi di top speed motor kita kalah dari Aaron Canet. Di belakang Masia dan Antonelli mengejar. Heartbreak from Dimas, inside line kita ambil, kita block pas Aaron Canet dan yes, berhasil. Kita harus kabur. Aaron Canet kenceng banget guys, full gas lagi, kita ambil dari luar, lalu kita ke inside line, kita block pas Aaron Canet. Heartbreaking from the Art. Oke, gas lagi, full gas, kita harus kabur dari kejaran Canet. Late braking, tikungan ke-9, full gas lagi. Jangan kasih kendor, jangan sampai posisi kita diambil oleh Aaron Canet dan
Oh, Nicolo Antonelli. Sekarang Nicolo Antonelli. Aduh, sorry guys kalau agak shortcut dikit tadi. Nggak fokus gua ngeliat ini notif overtake-nya. Oke. 2 tikungan terakhir Nicolo Antonelli datang. Kita block pas, jangan sampai kasih banting ke kiri dan kita berhasil ya guys untuk While the memenangkan riders Grand complete Prix their of victory lap, let's take a look at Argentina. the final ranking of the Moto3 race. Yes, akhirnya di race kedua kali ini di salah satu sirkuit favorit gua, Termas dari Hondo, kita bisa juara ya guys. Yes. Oke, kita juara dengan disusul Nicolo Antonelli di posisi kedua dan Aaron Canet di posisi ketiga. Enggak, di sini rekan setim kita Darren Binder finish di posisi 13 dan Top Bot Amos di posisi 19. Oke, ini udah suatu pencapaian yang luar biasa ya guys. Baru 2 seri, baru 2 balapan kita udah bisa memenangkan kejuaraan. Oke, dan di posisi klasemen kita berada di posisi keempat dengan 25 poin, terpaut 20 poin dari Nicolo Antonelli. Dan di championship tim kita naik 7 peringkat, sekarang ada di peringkat 5 dengan torehan 29 poin, terpaut 31 poin dari Six Squadron. This victory is the cherry on top of an exhausting weekend. If his team keeps working like this, it will be really difficult for his opponents to overtake him. Oke guys, ini adalah podium pertama kita di kelas Moto3 dan ya cukup membanggakan untuk Indonesia ya guys. Oke, kalau gitu sekian video gue hari ini. Terima kasih yang udah nonton dan ya see you on the next video and ciao.